gue tiba-tiba diem sendiri. Maksudnya bukan karena diem gak bisa jalan ya, tapi gue diem, gue ngerasa kok ada yang aneh nih, ada yang janggal gitu kan. Jadi dari kondisi gue diem ini, kesungaian itu sebenarnya kelihatan, masih kelihatan lah. Cuman sungainya kan bawah banget, maksudnya nggak yang luber, nggak yang gede kan, jadi kayak ketutupan ilalang gitu. Gue iseng, gue pengen nengok banget ke belakang. Gue nengoklah ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain cerita si Upi lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but, jangan lupa ngopi. Lagi musim hujan begini, enaknya minum yang hangat-hangat kan coy. Ya buat kalian yang naik gunung, hati-hati. Sekarang tuh hujannya lagi udah sering banget curah hujannya, jadi hati-hati banget lah. Dan jangan pernah berekspektasi buat kalian yang baru-baru naik gunung gitu kan, kalau pengen cuaca cerah, bagus. Ya sekarang sampai akhir tahun kemungkinan itu curah hujannya itu deras-deras banget ya. Walaupun gua nggak tahu terakhir gua naik Lawu itu cuman gerimis-gerimis doang sih, masih kebagian cerah gitu kan. Tapi kalau yang udah curah hujannya sering kayak begini sih, jangan berekspektasi dapat cuaca bagus lah. Karena kalau resiko naik gunung di musim penghujan itu kan ya nggak ada view. Ya paling viewnya ya view sabana dan sebagainya buat gunung yang punya sabana. Dan hati-hati ketika turun gunung, apalagi dengan beredarnya banyak info-info bahwa tiap gunung infonya evakuasi gitu kan. Ya jadi persiapkan fisik dengan benar supaya kalian naik gunung itu nggak nyusahin orang gitu ya. Walaupun kita di gunung itu nggak ada yang tahu kan, tapi intinya tetap hati-hati aja. Dan sekarang kita bakal nyeritain, jadi sebenarnya ini cerita gua. Dulu banget kan emang gue deh orangnya merak kedewang ya, kalau bahasa Sunda itu ngeyel, tambeng, ngeselin. Dalam artian ngeselinnya itu manusianya susah dibilangin. Gue sih nggak mau punya background yang dimana ya gue mengakui bahwa keluarga gue ini ibadahnya kuat gitu kan, bukan kiai bukan apa, tapi ya memang mereka ini termasuk nyokap gue, kakak gue dan sebagainya itu ya sholatnya rajin lah gitu kan. Nah sedangkan gue sendiri ya tahu sendirilah gimana gitu kan, ya belum nemu hidayah gitu ya, walaupun pengen belajar ya sedikit-sedikit gitu cuy. Nah pada saat dulu itu gue memang udah naik gunung, tapi ada rumor atau berita di mana ini kalau gue menyimpang atau dalam artian berbuat aneh-aneh di luar koridor gitu kan, pasti aja ketahuan sama mereka, walaupun mereka nggak mantau tiap hari ya. Nah pada saat itu ada kejadian yang dimana gue tuh orang yang ya kalian sudah sering lah kenapa gue tuh selalu cerita tentang pelet dan sebagainya gitu kan, suka nganterin orang kayak begitu pada saat dulu gitu. Ya gue berpikir kan gue nggak ngapa-ngapain ya, orang kan berpikiran wah orang Jampang nih pasti dong banyak kenalan dukun atau tahu tempat orang-orang dukun kayak gitu. Ya memang gue pun tahu pada saat itu gitu kan. Ya akhirnya gue cuman memanfaatkan situasi dan kondisi, dan gue tidak melakukan hal yang ngikutin ritual tersebut. Mungkin gue pasang pelet dan sebagainya, enggak cuy. Yang intinya di otak gue tuh cuman fulus duit gitu. Gue cuman nganterin, nah udah kesana itu urusan lo gitu kan. Sampai akhirnya kedengeran nih atau ketahuan sama beberapa keluarga gue gitu kan. Ya awal-awalnya sih memang cuman diceramahin doang. Cuman ketika diceramahin, gue tuh kayak
ya diceramain, iya manggut. Tapi kalau ada yang minta tolong lagi, ya gue berangkat. Tapi minta tolong dalam artian tuh gini ya, bukan yang bang minta tolong dong nanti gini-gini, kagak ada. Gue intinya to the point. Lu bisa nggak anterin gue ke sini nih, duitnya gue kasih jempret. Udah gue anterin, udah gitu. Nggak ada yang istilahnya cuman minta tolong dan sebagainya. Gue mah nggak mau cuy. Intinya di otak gue tuh duit. Udah gitu aja kan. Nah sampai akhirnya gue kedengeran dan gue juga diomongin susah. Mulai nih sifat licik dari si Upi gitu kan. Ada satu momen dimana memang pada saat itu gue belum terlalu rutin naik gunung ya. Dan itu pun gue masih zaman kerja di perhotelan lah. Dia tuh kayak bilang, lu libur kan? Kapan lu libur? Gua gak tahu, gue bilang gitu kan liburnya. Ya udah cari waktu libur panjang dan sebagainya, antar gua, dia bilang gitu kan. Gua nggak mau gitu kan, karena gue tahu nih pada saat itu gue memang masa-masanya dibully sama mereka ini kan. Gue nggak mau, udah pokoknya lu cari libur sekitaran 3 atau 4 hari gitu kan. Pokoknya lu libur nanti anterin gua, jangan sampai gua yang datengin ke tempat lu. Dan lagian lu kan suka nganterin orang nih. Lalu ngapa tiba-tiba saudara lu sendiri minta antar lu kagak mau? Ya gue sih bukan nggak mau, dalam hati gue tuh kayak nganterin ini orang udah kagak bakalan beres aja, antara dibully atau masuk ke hutan gitu kan. Udah circle-nya tuh lingkungannya hutan dan naik gunung gitu pada saat itu ya. Karena kan sebelum nikah itu juga Upi orang yang tipikal nggak bergaul dengan anak tongkrongan dan sebagainya gitu. Ya memang udah bergelutnya di hutan dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya ya mau nggak mau kan gue nyari waktu libur dan gue udah dapet tuh. Dan singkat ceritanya gue pergilah ke rumah dia gitu kan. Gue pergi ke rumah dia, kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dia juga udah prepare kayak alat dan sebagainya lah gitu kan. Nah ketika udah prepare alat dan sebagainya, gue udah tahu nih, wah naik gunung gitu kan. Mau naik kemana, gue bilang gitu kan. Enggak naik gunung lah. Terus ini lu prepare alat lah, memang kalau prepare alat harus ke gunung doang? Enggak kan? Iya sih, kita camping manja aja, dia bilang. Camping manja, gua ngeliat dari apa yang dia bawa golok, dia bawa tali, terus bawa hal-hal yang lain gitu kan. Gue bilang nggak yakin nih kalau misalkan bukan ke gunung atau ke tempat-tempat yang camping ceria doang gitu kan. Mau kemana? Udah ikut aja, ya cari pengalaman lah, dia bilang gitu kan. Gue males lah, gue bilang. Udah ikut aja, atau enggak lu mau buat teman lagi? Kagak dah, gue berdua aja sama lu, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh, singkat cerita akhirnya gue berangkat, ketemulah di salah satu desa. Gue tahu desa ini dan lokasinya itu memang perbatasan antara Sukabumi dan Banten lah. Kalian bisa tebak sendiri di mana. Jadi kawasan itu lumayan cukup masih sepi, bahkan sekarang juga masih sepi sih seharusnya gitu kan. Akhirnya gue sampai di desa, memang di situ juga ada kenalan, gue juga kenal gitu kan, kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Gue udah tahu memang di obrolan itu pun gak ada yang tujuannya kita mau kemana-mana nih, belum ada tujuannya mau kemana-mana gitu kan. Ya gue manut-manut baik lah pada saat itu kan. Akhirnya kita satu malam nginep di situ dan singkatnya keesokan harinya kita pergi nih. Udah yuk, dia bilang jalan. Ya udah gue ngikut aja tuh. Gue juga pada saat itu bawa carrier juga gitu kan, cuman enggak yang gede lah, kayak semacam daypack gitu lah. Gue ngikut berangkat jalan. Jadi dari rumah si temen gue ini, ya jalan, memang pure jalan gitu ke salah satu hutan di situ gitu kan. Gue bilang mau kemana ini bocah ya, Bi mau mana sih? Udah tinggal ngikut baik. Mau ngapain? Ya lah kita ngapain kek, kali aja di gunung dapat batu, dapat emas, dapat apa? Sejak kapan ada emas di gunung gitu kan? Lah buktinya itu ada tambang dan lain-lain. Kalau bukan di gunung di mana? Iya sih, susah emang dalam hati gue kalau ngelawan di manusia. Jadi akhirnya mengikuti aja tuh. Baru mungkin jalan sekitar 1 jam itu udah mulai memasuki kawasan hutan ya. Dan kondisinya pada saat itu pun perkebunan warga itu beda rute lah. Maksudnya pas gue jalan itu memang gak ngelewatin perkebunan. Akhirnya udah masuk dan sekitaran 2 jam jalan di hutan itu juga. Gue tuh istirahat kan, gue istirahat nyantai aja. Jauh banget gue bilang gitu kan. Ya elah jauh dari mana, lagian juga kan jalurnya landai. Iya sih landai tapi kagak enak banget dah, gue bilang. Mau kemana sih? Iyalah camping mah di sini aja kali, itu areanya juga landai. Nggak seru kalau di sini. Udah yuk ikut lagian gue ada urusan. Udah pokoknya ikut aja, nanti kalau urusan gue udah kelar
baru dia bilang gitu kan. Ya udah, ayo gue bilang jalan nih, kucuk jalan terus sekitaran zuhur. Memang kita jalan itu nggak yang ngebut kayak di gunung ya, maksudnya kayak santai ngobrol, ada ya menikmati, bener-bener menikmati gitu. Gue pun pada saat itu ya happy aja gitu, walaupun kesel tapi di sisi lain happy dan seneng aja gitu kan jalan. Nah ketika zuhur ini itu kan berhenti istirahat, dia kan sholat kan, sedangkan gue mengerebah aja tuh bikin kopi. Ya memang kalau disuruh sholat mah ya gue maksudnya kayak sholat lu, iya gue cuman begitu doang lah, kalian tau lah gitu kan. Dan itu bukan sesuatu hal yang harus kalian contoh ya, pokoknya jangan dicontoh lah sama sekali. Nah di situ tuh kayak gue ngerebah, dia udah selesai sholat dan dia tuh, mana kopi gue, bikinin apa, satu doang. Gue bikinin kopi itu, ngopi, nyeruput, ngobrol panjang lebar lagi. Gimana bisnis lu, dia nanya gitu kan. Gue kayak nengok, bisnis, sejak kapan gue punya bisnis gitu kan. Gue kerja di orang lain atau gue punya bos sendiri, tiba-tiba gue punya bisnis. Gue cuma ngelirik doang, bisnis apaan sih, orang gue agak punya bisnis apa-apaan. Begitu kayak nembal kan, nggak usah bohong lu tuh kebiasaan ya, lu tuh nganterin orang ngapain sih. Iya syukur-syukur itu dukun bener, kalau dukun itu kagak bener. Dan lu tuh manusia ngaco banget sih jadi orang. Udahlah, lu udah kerja di hotel enak, adem, lu masih aja pengen duit kayak begitu. Ya kagak apa-apa, namanya juga sampingan. Gue bilang, ngapa sih? Lagian juga gue kagak ikut campur, gue cuma nganterin ke alamatnya doang. Urusan bener atau enggak juga gue juga tahu kali. Gue bilang kalau misalkan nggak berhasil ya jangan nuntut gue gitu kan. Gue cuma perkara nganterin doang. Tuh ngobrol, cekcok, debat panjang lebar lah intinya di situ. Gua nggak mau ngalah, dia nggak mau ngalah gitu kan. Udah tuh ngobrol panjang lebar dan sampai akhirnya udah jalan lagi. Ayo tuh gue jalan. Makin lama makin dalam ke hutan itu vegetasinya kok makin rapet gitu kan. Kok makin rapet. Awal jalan yang kelihatan setapak nih, kok tiba-tiba jalannya jadi rumput yang pendek lah segini cuy. Rumput yang pendek kan. Kok tiba-tiba jadi rumput begini ya? Mana kagak ada bekas orang jalan lagi. Nah karena memang kondisinya sebenarnya kita berdua itu bawa golok ya. Cuman Upi itu versi golok yang lumayan cukup panjang, gue yang pendeknya. Gue tuh udah siap-siap. Jadi kayak ya ada ranting gue potongin gitu kan. Dalam hati gue tuh kayak aduh udah kagak beres nih, udah nggak bener nih. Ya udahlah, gue ngikutin baik terus jalan dan bener aja cuy. Makin ke situ pokoknya jalurnya makin rapat aja. Si Upi juga di depan yang jalur yang buka jalur di depan tuh udah motong-motongin ranting, kecelek. Gue tuh di belakang tuh cuma ngeliatin, nih bocah mau kemana sih? Kalau dibilang nyasar nggak mungkin, karena ya dia pasti tahu tujuannya kan. Orang ngajak sesuatu itu pasti tahu. Dan kalau memang nyasar pun Upi itu tipikal orang yang akan bilang ini kita nyasar gitu kan. Tapi kenapa jalannya ditebas-tebasin? Gua agak ngerti dah. Bodoh amat. Akhirnya ya udah tuh kita jalan dan gue pun ngikut nebas-nebasin di belakang pelan-pelan gitu kan. Sampai akhirnya Upi itu nyuruh berhenti. Gue dapet satu spot yang memang pohonnya itu sebenarnya gede-gede ya. Di sekeliling gue tuh pohonnya gede-gede banget. Di situ pun kayaknya di sini enak nih. Upi udah mantau kan, ngelihat bahwa lokasinya memang minim dengan hal bahaya, pohon tumbang dan sebagainya. Memang pada saat itu nggak musim penghujan, tapi kan kalau ada dahan mau jatuh atau dahan udah kering dan sebagainya itu kan bahaya juga gitu kan. Jadi ketika kalian mau mendirikan tenda di bawah pohon itu sebaiknya kalian pantau dulu ini pohon udah tua atau gimana. Intinya banyak kalah gitu kan, supaya area camp kalian itu tetap aman gitu. Pengen kita mendirikan tenda, dan ketika mau ngedirin tenda pun itu bukan yang biar langsung plek ngedigelar gitu aja, kagak coy. Tapi emang harus dibersihin dulu, bener-bener dibersihin. Gue ngebersihin itu spot itu kurang lebih sekitaran setengah jaman lah untuk satu tenda gitu kan. Dalam hati gue ya Allah ini mah gue bener-bener dikerjain. Dan dalam hati gue juga emang udah ngerasa bahwa ya udah dah, gue mah nurut aja sama nih bocah gitu kan. Udah tahu nih kenapa gue dibawa ke sini, gara-gara ya memang gue tipikal orang yang susah diomongin. Intinya ya udah dikerjain gitu kan. Tapi gue bersyukur kalau sama Mamang udah lain cerita lagi. Selain disiksa kaki sama dengkul, udah pasti jauh banget tracknya gitu kan. Akhirnya gue udah beresin. Di situ pun memang ada pohon kan. Upi juga udah nyiapin hamok gitu, ayunan. Ya udah tuh hamokan aja. Dan
Upi tuh, lu tunggu sini ya, gue nyari kayu bakar dulu. Ya udah sono, gue bilang gitu kan. Hari itu dia kayu bakar. Gue enak nyantai. Itu tuh kondisi ketika udah di area camp itu sekitaran jam 2 atau jam 3-an, masih sore lah. Dan itu nggak ada sesuatu hal yang menyeramkan. Memang gue lihat situasi dan kondisi itu, pohonnya bener-bener gede banget pada saat itu kan. Tapi nggak punya rasa takut pada saat itu. Kayak bisa dibilang normal pada hutan biasanya aja gitu kan. Bersantai, dan gak lama Upi juga bawa kayu bakar gitu kan. Dia langsung bikin perapian, ngeluarin logistik tuh. Memang logistik yang kita bawa itu lumayan cukup banyak, lumayan cukup mewah, ada daging dan sebagainya gitu kan. Jadi kita masak. Ya udah, gue ngikut aja masak. Gue bilang dong, Pi, air di mana nih di sini? Kita kan bawa cuma segini doang, dan lu bilang juga ada air. Udah gampang, tenang aja, ntar kita ngambil air. Dari sini sih ya lumayan cukup jauh, dia bilang kan. Cukup jauh maksudnya ya setengah jaman lah. Ya udah, ntar aja kita masak dulu. Lagian juga air segini cukup kok buat kita masak. Gue lapar banget, dia bilang. Ya udah, gue nurut aja tuh. Akhirnya gue masak. Setelah selesai masak, nyantai, dan sekitaran jam 5 itu Upi bilang, yuk ngambil air gitu. Ya udah, ayo bawa headlamp deh, takut kita kemalaman. Gue menurut aja pada saat itu. Gue jalan ngikutin kan. Belum pakai headlamp nih, jalan. Setengah jam berlalu, akhirnya kita sampai nih di aliran sungai yang kecil lah, paling jarak ya setengah meteran lah aliran sungai tersebut. Dan memang airnya bersih banget gitu kan. Airnya ngisi air di sono. Lu mandi kagak? Gua banget gue mandi, dingin, gue bilang gitu kan. Nah sedangkan si Upi mandi dia jebar jebur gitu kan. Gue bilang, emang bocah daglok, gue bilang. Bisa sempetnya mandi karena ya keringetan dan sebagainya kan. Mungkin gak enak lah kalau gue mah ya santai aja, bodo amat. Dia udah selesai mandi, terus kita ngisi air, dan kondisi pada saat itu pun udah hampir mau jam 6 ya, karena kita juga lumayan cukup lama di air. Akhirnya udah selesai, jalan lagi. Ayo, gue bilang gitu kan. Tapi setelah beranjak dari sungayan ini, mulai yang namanya bau menyan gitu kan. Gue udah tahu nih, tapi gue gak mau ngomong. Kok bau ya? Bodo amat dah, gue diem aja daripada nanti ujung-ujungnya gue dijahilin gitu kan. Gue langsung akhirnya udah tuh jalan. Nah dari sungayan ini mungkin jarak beberapa meter gitu kan cuy. Gue ini sempet diem dan nengok kiri sama kanan, seolah kayak lagi nyari sesuatu lah. Sedangkan gue kan gak tahu, dan gue gak mau tahu juga. Jadi gue gak nanya tuh, bodo amat. Gue diem aja di belakang dia. Yang harusnya kita jalan itu ke depan, ya kan. Nah si Upi ini bilang pada saat itu, tunggu bentar sini ya, gue kesono dulu udah bentaran. Harusnya kan ya pada saat itu emang pikiran guanya aja daglok gitu kan. Harusnya kan kayak ya udahlah ngikut aja gitu kan. Dan sedangkan gue dengan pedenya, ya udah lu sono ngapain sih, jangan lama-lama keburu malam nanti. Udah tunggu bentaran aja. Dan memang kondisi di sebelah kanan ini itu tuh semaknya tuh rimbun cuy. Pohon-pohon, kalau di gue namanya jente. Jente itu pohon-pohon yang batangnya segede kelingking gue nih. Itu tuh ada durinya dan buahnya itu kecil-kecil banget. Itu biasanya dipakai buat main peletokan tuh biji-bijinya, dan dimakanin burung-burung kecil buah-buahnya itu. Walaupun buahnya nggak enak ya dimakan sama manusia. Jadi buat kalian yang tahu pohon jente, kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Nah akhirnya dia belok ke kanan. Memang di situ tuh dia tuh kayak bawa golok kan. Kita kemana-mana bawa golok pada saat itu. Jadi kayak ditebasin, tes hilang nih. Gue santai. Ya orang baru di depan mata gitu kan. Mungkin dia nyari sesuatu kali gitu kan. Gue bodo amat. Gua tungguin 10 menit dan itu kondisinya udah mau jam 6. Sedangkan situasi dan kondisi di situ udah mulai gelap kan. Awalnya gua udah mencuekan yang namanya bau kemenyan tersebut. Tapi kok ketika Upi udah nggak ada, bau kemenyan itu muncul lagi kan. Gue sempet nengok kiri kanan dan gue nggak merinding, tapi kayak aduh kok gatel ya. Gue teriak-teriak begitu dong. Awalnya kedengeran kresek-kreseknya gitu kan, kayak dia nebas-nebasin itu awalnya. Cuman gara-gara terprovokasi sama bau kemenyan ini, gue nggak fokus sama si Upi. Kayak kok bau ya. Aduh, nggak enak banget. Lagian siapa sih yang makan menyan di sini? Yang gue lihat juga di sini gue nggak ngelewatin yang namanya jalur manusia atau jalur orang gitu kan. Ya sekalipun mungkin ada ya, mungkin pemburu gitu kan. Tapi nggak ada jalur pastinya pada saat itu. Kemana lagi? Mana udah makin gelap lagi. Iseng dong gue pada saat itu
Gue coba samperin ke semak. Tapi gue ragu. Udah mau malam, daripada gue nyasar, gue balik lagi lah. Nah ketika gue balik lagi di situ, gue diem aja. Gue sabar dan gue nyalain rokok. Ketika gue nyalain rokok, itu tuh ada suara teriakan. Woi Samsul, sini, jalan lurus. Yang pada intinya ya udah suruh jalan. Ya si Upi tuh udah di depan gitu kan. Gue kan kayak, apaan sih nih orang gitu kan. Suaranya jelas banget gitu. Suaranya jelas banget. Kok bocah PA malah ninggalin gue sih. Ya udah kan, karena gue kesel, bodo amat dah. Gue juga udah mulai ketakutan kan di area tersebut. Akhirnya gue jalan tuh. Gue jalan baru sekitaran 5 atau 6 langkah, gue tiba-tiba diem sendiri. Maksudnya bukan karena diem gak bisa jalan ya, tapi gue diem, gue ngerasa kok ada yang aneh nih, ada yang janggal gitu kan. Jadi dari kondisi gue diem ini, kesungaian itu sebenarnya kelihatan, masih kelihatan lah. Cuman sungainya kan bawah banget, maksudnya nggak yang luber, nggak yang gede kan. Jadi kayak ketutupan ilalang gitu. Gue iseng, gue pengen nengok banget ke belakang. Gue nengoklah ke belakang. Itu cuy, udah kayak, ya Allah, udah kayak cewek lagi ngebasuh rambut, gimana sih? Dan di situ tuh ya kunti yang gue lihat gitu kan, kuntilanak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gue langsung ngebalik. Tapi sebelum gue ngebalik ini, gue tuh dengan kayak mau ngebuang gitu kan, ngebuang muka balik lagi tuh kayak susah. Cuman si kuntilanak ini tuh langsung kayak yang nengok gitu, dengan sengaja nengok sambil senyum nyeringai. Di situ langsung kayak, astagfirullahaladzim gitu kan. Gue langsung balik muka. Dalam hati gue, si dablek ini ngejailin gue nih. Gue jalan agak sedikit cepet dong. Nggak lari karena kondisi bawa air gitu kan. Gue jalan sedikit agak cepet. Di situ pun gue nggak nengok kiri dan kanan. Tapi ketika gue lagi jalan cepat, gue ngerasa kok kayak ada yang ngikutin dari belakang gue. Gue diem, dia diem. Gue jalan, dia jalan. Tapi gue nggak berani nengok. Wah, ngikutin nih, bodo amat dah. Dan kondisi karena memang udah mulai gelap, mau nggak mau gue nyalain yang namanya headlamp kan. Akhirnya gue nyalain headlamp nih. Tapi tiba-tiba udah nyala langsung mati. Udah nyala langsung mati. Bodo amat dah. Masih remang-remang jalan itu sebenarnya kelihatan. Gue jalan lagi. Dan tanpa gue sadar, di sebelah gue itu ada yang lewat jalan. Dan itu nyenggol bagian bahu gue. Dan pas gue perhatiin itu bukan jalan cuy, ternyata melayang. Dan sosok yang nabrak bahu gue itu adalah sosok kuntilanak. Gue kan bingung ya, antara gue mau lari ke depan ya malah kayak berasa main kejar-kejaran. Kalau gue kagak lari juga gue takut. Gue cuman bisa diem, berharap sosok itu tuh udah ngilang gitu aja. Dan memang si sosok itu jalan terus, dan lambat laun itu ngilang dengan sendirinya, kayak set, hilang aja gitu kan. Hilang. Dan di situ gue merasa udah aman. Akhirnya gue lanjut lagi jalan. Gue lanjut lagi jalan dengan pelan-pelan gitu kan, sambil kayak ada nggak ya gitu kan. Terus jalan, karena jarak dari Sungayan ini ke sana kan setengah jam ya. Nah kenapa setengah jam itu, PP itu sama sebenarnya, karena emang areanya itu nggak nanjak atau bisa dibilang landai gitu kan. Gue jalan mungkin sekitaran 5 menit lagi sampai area camp. Gue itu kayak kesandung aduh, apaan sih? Gue lanjut lagi jalan. Tas gue itu langsung mendadak berat banget. Jadi pas gue lagi jalan bungkuk begini, gue begini kan, cek. Dan ketika gue jalan itu langsung kayak ngebanting ke belakang, ngerebah. Padahal kondisi pada saat itu headlamp gue bener-bener pure mati. Jadi gue cuman ngeliat ya remang-remang aja gitu kan. Di atas kepala gue itu tuh ada pohon kecil seukuran mungkin sepaha gue lah. Di situ ada dahan, dan di dahan itu ada beberapa kuntilanak yang lagi nangkring. Gue cuman astagfirullah, gue cuman begitu doang. Dan itu gue langsung kaget bener-bener ketika gue bangun, Upi depan gue begini. Ngapain lu rebahan di situ? Bukannya buru-buru. Gue itu bener-bener kayak jantung tuh bener-bener mau copot. Karena kan jam scare depan mata, gue pikir kan demit gitu kan. Tiba-tiba ngapa si Upi? Gue itu udah kesel banget, jengkel banget, dongkol banget. Gue bilang, geblek lu tiba-tiba di sini. Apaan sih, lu lihat apaan? Nong. Pas gue tunjukin ke atas, itu sosok kunti udah nggak ada cuy.
bener-bener pure nggak ada sama sekali. Nah dari situ kan gue kan kayak kesel kan, gue bilang Dablek ngapain sih, dan gue juga nunjuk ke arah sosok Kunti itu, ternyata sosok Kunti itu udah hilang kan. Gue bilang udah, lu lagi ngapain ninggalin? Ya nggak apa-apa, sekali-sekali jahilin lu gimana. Dalam hati gue, si bangke sumpah lu kalau agak lebih tuaan dari gue bejak batang leher lu gitu kan. Mau jalan lagi, cuman pas lagi jalan itu ngapa lu, kesel lu nih, kalau berani tonjok gua gitu kan. Dalam hati gue, iya sih gua agak berani juga gitu kan. Nah ya udahlah jalan. Dan ketika udah jalan, Upi ini sholat, gue ditegur lagi, sholat lu. Ya mau nggak mau pada saat itu gue maghrib sholat gitu kan. Gue maghrib sholat, ya bisa tau lah. Ya sholat itu maghrib biasanya subuh gitu kan. Udah sisanya wah kagak itu lagi pada saat itu. Ayo gue sholat maghrib gitu, sholat maghrib selesai sholat, Upi ini bikin sate pada saat itu, bikin sate, bakar ayam lah kita kan, bakar ayam, bikin nyate, terus ngobrol-ngobrol ya tentang kerjaan dan sebagainya gitu. Nggak ada obrolan atau gue yang dicecer terus-terusan, ya nggak ada. Jadi intinya kita pure ngobrol ya normal aja gitu kan. Nah lagi asik-asik nyate gitu kan, makan awalnya bau daging, dan kesini bau amis. Gue berpikiran, oh mungkin dari daging, karena daging kita pada saat itu pun masih lumayan cukup banyak kan. Oh bau amis dari situ. Udah tuh, dan makin kesini bau bangke kan. Kok bau ya? Pi, kok dagingnya bau bangke sih? Upi masih diem aja tuh. Lah kok nih bocah diem? Ayo udahlah gue makan lagi aja. Dan baunya tuh makin lama makin kesini makin nyengat banget gitu kan. Bau bangke. Pi ini bau apaan sih gitu kan. Upi langsung masuk ke dalam tenda. Lah gue bingung dong. Loh di sebelah lu ada apa? Jadi ketika gue lagi makan asik begini cuy, di sebelah gue nggak tahu itu genderuwo atau apapun, yang pasti perwujudannya itu semua mukanya hancur, bahkan ininya tuh hilang sebelah, jadi kayak cuman sebelah doang. Dan dari mukanya atau dari badannya itu keluar nanah, keluar darah dan sebagainya. Itu bener-bener nyuwut banget gitu kan. Gue cuman ngelepasin ini sate, gue lempar nih kalau lu mau. Gue langsung masuk ke dalam tenda. Gue bilang Dablek banget sih lu. Ya gak apa-apa, gue juga jijik. Ya kan lu bisa ngatasin ya. Gak mau gue jorok banget ngeliat kayak begituan, jadi gak selera nafsu makan. Gue ngerebah dulu bentaran, dia bilang gitu kan. Lah sedangkan gue kan bingung. Akhirnya gue di dalam tenda juga pada saat itu. Nah ketika lagi rebahan, gue gak terlalu memperdulikan sosok yang tersebut ya. Jadi udah masa bodoh lah. Dia ada di luar bodoh amat, karena gak kelihatan kalau di dalam tenda. Upi ini sempat bilang, gue ada urusan nanti sebentar. Nah berharap ya lu nanti stay aja. Pokoknya gue ada urusan, tenang, lu gak bakal kenapa-napa kok. Udah gue bisa pastiin lu bakalan aman-aman aja. Yang penting lu jangan cabut dari area tenda ini. Gue nurut. Sempat gue nanya lu mau kemana. Ya Upi tuh gak ngasih tahu lah pada saat itu. Singkat cerita sekitaran jam 9 atau jam 10 gitu kan, Upi tuh bilang, gue izin dulu ya bentaran. Gue tuh langsung kayak melotot kan, Pi lu jangan aneh-aneh dah Pi. Ya udah lu kesel boleh sama gue gitu kan, tapi lu jangan ninggalin gue di sini dewekan. Gue bisa-bisa nyasar. Iya kagak, gue ada urusan ke sini. Udah lu diam aja di sini. Ya udah kan gue nurut. Akhirnya Upi ini pergi nih, cabut, pergi entahlah kemana dia gitu kan. Mau jadi Tarzan bodo amat. Lah gue pada saat itu kan, jadi gue mau bikin kopi yang dimana gue pengen nyaman di dalam tenda, banyak makanan sambil ngopi. Gue gimana caranya gue nggak keluar. Sedangkan kompor gue itu di depan tenda. Jadi mau nggak mau gue harus keluar tenda dulu buat ngambil tuh kompor kan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba ujung-ujung depan tenda gitu kan. Akhirnya gue keluar nih, jalan. Kepala gue memang nggak mau diem. Jadi kayak nengok kiri, nengok kanan gitu kan. Karena gue masih takut dengan sosok yang serem itu. Gue nengok kan, nggak ada nih, aman. Gue ngambil, gue balik. Yang ternyata di dalam tenda itu ada sosok Kunti. Gue nggak tahu duduk, nggak tahu ngapain dia. Pokoknya kan pakaiannya tuh serba panjang gitu, kayak daster gitu kan. Diem aja begini. Gue langsung diem dong. Astagfirullahaladzim. Gue udah takut sejadi-jadinya. Sampai akhirnya
karena memang amanat dari Supi ini, lu kagak boleh kemana-mana. Di situ ada hammock, gue naik ke hammock. Bodoh amat tuh, gue tengkureban tuh di hammock. Jadi intinya gue kagak tahu menau, gue cuman dibengkar pakai hammock. Udah gue iket set, jaket juga gue tutupin, mata gue tutupin, gue diem tuh di hammock. Memang di situ nggak ada suara apapun, normal seketika. Nah ketika normal seketika ini, gue tuh ngerasa bahwa di sebelah, di kiri kanan gue itu ada yang lewat set. Tapi gue udah tahu nih, ini bukan manusia nih, bodoh amat dah. Yang penting gue diem. Sampai gue dicolek-colek. Gue dalam hati gue ngapain sih nyolek-nyolek gitu kan, muka gue jelek gitu, kagak usah colek-colek, lu colek-colek yang gantengan dikit lah. Karena gue tahu nih, ini Kunti nih ngikutin terus nih. Ini Kunti ngikutin terus. Bodoh amat dah. Dalam hati gue cuma bisa baca doa, terus baca surat-surat yang gue hafal pada saat itu. Sampai akhirnya gue tuh ini udah ketutup nih. Udah ketutup tapi kayak ada angin masuk ke kuping gue, kan aneh banget gitu kan. Gue sampai begini merinding gitu kan, sampai begini merinding. Wah itu benar-benar diteror sejadi-jadinya. Bahkan ada yang manggil nama gue, Samsul gitu kan. Gue tuh udah masa bodoh dan gue benar-benar ketakutan. Bahkan gue sampai teriak, Upi tolongin gue Upi. Pokoknya itu gue sampai teriak minta tolong, manggil-manggil sama Upi. Dan mungkin gue nggak tahu gimana keadaannya sampai akhirnya, karena rasa takut gue itu udah muncak banget dan udah kelewat batas. Akhirnya ya gue tuh kayak tidur di hammock itu. Dan ketika gue bangun itu mungkin di sekitaran jam 2 atau jam 3. Gue bangun kan, kok tiba-tiba udah senyap gitu kan. Dan gue udah mulai kedinginan kan, karena nggak pakai sleeping bag pada saat itu. Alhamdulillah. Wah gue masih di hammock nih, masih aman gitu kan. Gue cabut apa kagak ya, kondisi gue masih nggak tahu nih situasi sekitar di kiri dan kanan. Si Upi juga udah balik kali. Udah tuh gue coba buka mata, gue mau cabut. Jadi kondisi gue masih tengkurap begini. Nah ketika kondisi tengkurap, gue bangun kan. Dan pas gue nengok, astagfirullahaladzim, di sekeliling gue itu ada 2 makhluk yang gue ketemuin sebelumnya. Kuntilanak dan sosok yang benar-benar ngejijiin banget. Dari situ gue langsung jatuh, sejadi-jadinya jatuh. Dan tiba-tiba Upi keluar dari dalam tenda. Pergi lu, diusir, benar-benar kayak diusir. Dan ketika gue lagi kayak beres-beres atau kayak coba bangun dari gue jatuh gue gitu kan, sosok makhluk itu udah nggak ada. Dalam hati gue, si Dablek tiba-tiba udah di dalam. Kenapa kagak bangunin gue ya? Akhirnya gue buru-buru lari dan langsung buru-buru nerjang nih si kunyuk gitu kan. Buru-buru diterjang. Tapi kayak kesel kan, ngapain sih lu? Ribet banget mau tidur aja. Lu kagak bangunin gue. Udah sih nikmatin aja, lagian juga CS. Ya elah, ngapa kagak lu ajak bakar-bakaran bareng gitu kan? Ngapa kagak lu ajak ngobrol atau ngopi bareng? Sialan lu, gue bilang gitu kan. Udah aku tidur. Akhirnya gue tidur. Dan singkat cerita bangun subuh. Alhamdulillah ketika bangun subuh itu ya udah normal lagi. Dan sampai akhirnya gue bilang kan, atau kita ngobrol lah pada saat pagi itu, lu sebenarnya kemana sih, ngapain? Upi itu ngasih unjuk gue sesuatu yang pada intinya, nih lu lihat kelakuan kalau orang udah yang namanya kena pelet. Dan gue ya mau nggak mau sih sebenarnya ini gue nggak tahu juga kerjaan gue ngapain. Yang pada intinya gue disuruh ngambil nih barang, yang dimana ini barang adalah salah satu gimana caranya ngelepasin pelet tersebut gitu kan. Makanya lu tuh jangan suka yang namanya terlibat dengan pelet tersebut. Dan gue sempat nanya akan yang namanya, lu tuh kemana, terus ngalamin apa aja. Tapi Upi tuh nggak kasih tahu. Iya nih, ketika lu melakukan sesuatu hal yang memang menyimpang atau dalam artian ilmu hitam, pakai ilmu hitam gitu, ada akibat yang benar-benar fatal banget. Dan di situ pun akhirnya kita ngobrol-ngobrol panjang. Dan memang Upi juga nggak nyeritain gitu kan. Intinya ya gue lagi-lagi diceramahin lagi. Nah setelah dari ceramahan itu udah mulai pagi juga gitu kan, udah mulai agak-agak siangan. Akhirnya kita pulang. Dan sepanjang perjalanan pulang itu bisa dikatakan alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada kendala-kendala apapun. Dan anehnya gue tuh nggak inget dengan daerah tersebut. Atau sampai sekarang ketika gue selesai deh dari jalur tersebut, itu gue nggak inget lagi harus kemana. Bener-bener pure nggak inget sama sekali.
Dan gue pun kayak udahlah, wajar lah, dalam hati gue mungkin sekali doang belum tentu inget gitu kan. Tapi setelah sekarang tuh kayak di mana ya gitu, kayak lupa, bener-bener pure lupa gitu kan. Singkat cerita, di temen gue kita ngobrol, akhirnya kita balik. Nah ketika balik ini Upi tuh ngasih unjuk atau ngasih tahu salah satu tempat yang dimana dibawa ke tempat orang yang pada saat itu ya ituin pelet gitu kan, dan dikasih unjuk nih sebab akibatnya gitu kan, nih akibatnya nih kalau lu pakai pelet. Dan di situ gue cuman bisa merinding karena apa yang gue lihat dari si pelaku tersebut itu bener-bener wah udah di luar nurul banget dah. Gue nggak bisa menjelaskan, yang pada intinya badannya rusak semua. Ya walaupun di situ gue nggak terlalu kepo dengan apa dia sembuhnya berapa lama dan sebagainya, gue udah masa bodoh karena pas gue ngeliat pun udah kayak gue merinding dan jijik gitu kan. Akhirnya dari kejadian itu gue cuma manggut-manggut doang. Ya walaupun sebulan kemudian ada orang minta tolong, ya gue mah berangkat lagi karena kan bukan gue yang make, bukan gue yang lakuin, gue cuma nunjukin doang. Cuman ya sifatnya gue tuh ngumpet-ngumpet dan bener-bener harus jauh lebih halus. Ya tetap sih faktanya tetap masih ketahuan juga sama keluarga gue, cuman ya karena memang udah bebal dan susah diomongin, akhirnya ya udah tuh udah di masa bodohin gitu pada saat itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya segala sesuatu dari cerita ini tuh cuy, jangan pernah pakai pelet lah, udah pakai skincare aja gitu kan, atau pakai yang tradisional dan sebagainya. Udah pasti kok, namanya lu diurus, badan lu dirawat, udah pasti lu jadi cewek yang cantik. Lagian juga cantik menurut gua belum tentu cantik menurut orang lain gitu kan. Yang pada intinya ya cantik kita itu berbeda-beda. Dan percaya aja, namanya jodoh itu udah pasti ada yang udah ada pasangannya lah. Cuman kapan dan waktunya itu kita nggak bisa menentukan. Ya segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.